Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari matkul analisis sistem, akuntansi dan database tentang flowchart, DFD, IRD dalam sistem informasi perpustakaan digital berbasis web Seman 6 Palembang. Berikut adalah anggota kelompok kami. Saya sendiri, Nailul Ula, Amilatus Solihah, Dela Eka Saputri, Windawati, Erina Nursetia, Srinanda Tresnawati. Studi kasus dalam hal ini ialah sistem informasi perpustakaan digital berbasis web. Studi kasus di SMA Negeri 6 Palembang merupakan sistem pengolahan data yang difungsikan untuk mengolah data pendaftaran anggota baru, pengelolaan data kunjungan, pengelolaan data peminjaman, dan pengelolaan data pengembalian. Berikut contoh flowchart. Berikut ini merupakan gambar flowchart pengunjung sistem yang berjalan. Proses sistem perpustakaan pengunjung dimulai dari staf atau pegawai membuat daftar pengunjung. Kemudian siswa mengisi buku pengunjung lalu diberikan kepada staf atau pegawai. Daftar pengunjung yang telah dikumpulkan akan dijadikan arsip bulanan atau tahunan. Kemudian kepala perpustakaan akan menerima laporan daftar pengunjung dari staf atau pegawai. Selanjutnya, ini merupakan gambar flowchart pendaftaran anggota berjalan. Proses pendaftaran anggota dimulai dari staf atau pegawai membuat form anggota, kemudian siswa mengisi form anggota tersebut, lalu staf atau pegawai mengecek data siswa apakah sudah diisi atau belum. Jika sudah diisi, maka staf atau pegawai akan mencetak kartu anggota. Setelah kartu anggota tersebut jadi, akan diberikan kepada siswa. Kemudian, kepala perpustakaan menerima laporan anggota baru dari staf atau pegawai. Akan menjelaskan prosedur peminjaman buku di perpustakaan. Pada prosedur ini, terdapat 3 anggota yang ikut berkontribusi prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, siswa. Yang kedua, staf. Yang ketiga, kepala perpustakaan. Pada prosedur pertama, diawali oleh siswa. Siswa akan memulai untuk mengisi buku pinjaman dan memberikan kartu pinjaman kepada staf. Kemudian, staf akan mengisi kartu pinjaman dan akan memberikan kartu pinjaman kepada siswa. Selanjutnya, siswa akan menerima buku pinjaman tersebut. Kemudian, staf akan melaporkan kepada kepala perpustakaan siapa saja yang meminjam buku tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan prosedur pengembalian buku di perpustakaan. Pada prosedur ini, terdapat 3 anggota yang ikut berkontribusi prosesnya. Yang pertama, siswa. Yang kedua, staf. Yang ketiga, kepala perpustakaan. Pada prosedur pertama diawali oleh siswa. Siswa akan memulai untuk mengisi buku pinjaman dan memberikan buku kepada staf. Kemudian, staf akan mengecek batas waktu pinjaman buku tersebut. Jika siswa mengembalikan buku tidak tepat waktu, akan dikenakan denda. Jika siswa mengembalikan buku tepat waktu, tidak akan dikenakan denda. Selanjutnya, staf akan mengembalikan kartu kepada siswa. Selanjutnya, siswa akan menerima kartu pinjaman tersebut. Kemudian, staf akan melaporkan kepada kepala perpustakaan siapa saja yang mengembalikan buku tersebut. Data flow diagram sistem informasi perpustakaan digital di SMAN 6 Palembang. Data flow diagram digunakan untuk menggambarkan pembagian sistem ke modul yang lebih kecil.
Data flow diagram ini terbagi atas diagram konteks, diagram level 1, diagram level 2, dan seterusnya. Desain gambar konteks. Diagram konteks adalah sebuah bagian level dari data flow diagram yang digunakan untuk menetapkan konteks serta batasan-batasan sistem pada sebuah pemodulan. Ya, jadi di sini terdapat dua entitas yang menunjang proses-proses yang terdapat pada sistem informasi perpustakaan digital di SMA 6 Palembang. Dua entitas itu yaitu staf atau pegawai dan siswa. Siswa memberikan informasi kepada sistem informasi perpustakaan digital berupa data pendaftaran, data pinjaman, data kunjungan, dan data booking. Kemudian, sistem informasi perpustakaan digital memberikan info kepada siswa berupa info anggota, info kunjungan, info peminjaman, info buku, dan info booking. Kemudian staf atau pegawai ini memberikan informasi kepada sistem informasi perpustakaan digital berupa data buku. Kemudian sistem informasi memberikan info berupa info data buku, info data anggota, info data kunjungan, info data pinjaman, info data booking kepada staf atau pegawai. Kemudian sistem informasi perpustakaan digital SMA 6 Palembang memberikan informasi kepada kepala sekolah berupa laporan data buku, laporan data anggota, laporan data kunjungan, laporan, dan data peminjaman. Slide selanjutnya yaitu desain diagram level 1. Di sini terdapat 5 tahap dalam sistem. Tahap yang pertama yaitu pendaftaran, yang kedua kelola buku, ketiga kelola kunjungan, kemudian kelola pinjaman, dan yang kelima kelola pengembalian. Dalam tahap pendaftaran, siswa memberikan data pendaftaran kepada sistem. Kemudian sistem memberikan informasi anggota kepada siswa. Sini staf atau pegawai mendapatkan informasi anggota dari sistem. Dan kepala sekolah mendapatkan informasi berupa laporan anggota dari sistem. Yang kedua, kelola buku. Staf atau pegawai memberikan data buku kepada sistem. Kemudian, sistem memberikan informasi berupa informasi buku kepada staf atau pegawai. Kemudian, siswa memperoleh informasi buku dari sistem. Yang ketiga, yaitu kelola kunjungan. Siswa memberikan data kunjungan kepada sistem. Kemudian, sistem memberikan informasi kunjungan kepada siswa. Dan sistem memberikan informasi kunjungan kepada staf atau pegawai. Kemudian, sistem juga memberikan informasi berupa laporan kunjungan kepada kepala sekolah. Yang keempat, kelola peminjaman. Di sini, siswa memberikan data berupa data peminjaman kepada sistem. Kemudian, sistem memberikan informasi peminjaman kepada siswa. Kemudian, sistem memberikan informasi peminjaman kepada staf atau pegawai dan memberikan informasi laporan peminjaman kepada kepala sekolah, sehingga terjadilah peminjaman. Kemudian, yang terakhir, kelola pengembalian. Siswa memberikan data pengembalian kepada sistem. Kemudian, sistem memberikan informasi pengembalian kepada siswa. Kemudian,
sistem memberikan informasi berupa laporan pengembalian kepada kepala sekolah, sehingga terjadilah pengembalian. Entity Relationship Diagram (ERD). ERD merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. Berikut ini adalah gambar ERD Sistem Informasi Perpustakaan Digital di SMA 6 Palembang berbasis web. Pada ERD di bawah ini, entitas dilambangkan dengan simbol persegi. Kemudian, oval melambangkan atribut dan simbol diamond menggambarkan tentang relasi. Saya akan menjelaskan yang pertama dari entitas staff. Entitas staff mempunyai 6 atribut, yaitu ID staff, nama staff, alamat, nomor telepon, status, dan keterangan staff. Entitas staff ini memiliki 3 relasi. Yang pertama dengan kepala sekolah, relasinya yaitu membuat laporan. Kepala sekolah memiliki 5 atribut, yaitu ID, nama, alamat, nomor telepon, dan status kepala sekolah. Kemudian relasi yang kedua yaitu dengan buku. Relasinya mengelola buku. Buku memiliki 11 atribut, yaitu ID buku, judul buku, pengarang buku, kota buku, penerbit, tahun buku, jumlah buku, klasifikasi, jenis buku, file, dan keterangan buku. Relasi yang ketiga yaitu dengan peminjaman. Relasinya mengelola peminjaman. Dalam hal ini, entitas peminjaman memiliki 7 atribut, yaitu ID pinjam, ID anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, denda, status pinjaman, dan keterangan pinjaman. Kemudian, entitas buku dan peminjaman memiliki relasi yang sama dengan anggota, yaitu buku dan peminjaman ini memiliki relasi yang sama terhadap entitas anggota, yaitu melakukan peminjaman. Anggota memiliki 8 atribut, yaitu ID anggota, nama anggota, tanggal daftar, nomor anggota, kelas, status, masa berlaku, dan keterangan anggota. Yang terakhir, anggota memiliki relasi dengan kunjungan, yaitu anggota melakukan kunjungan. Kunjungan ini memiliki 5 atribut, yaitu keterangan buku, nama, kelas, tanggal, dan keterangan. Semua sudah dijelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.